Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to our podcast, yaitu Podcasta. Hari ini Miss Iva kedatangan tamu siswa SMP IT Asyukriyah yang kedua, yaitu Kayla Almira. Oke, kita langsung sapa aja ya. Hi, Assalamualaikum Kay. How are you today? I'm good, thank you. How are you? I'm fine, Alhamdulillah. So before we start talking about our time today, so maybe our friends would like to know you so well. Would you please introduce yourself first to ours? Hi everyone, my name is Kayla Almira Faizal. I am 14 years old and I'm from the 9th grade, kelas 9D. Oke, thank you so much for the introductions. Teman-teman mungkin semuanya sudah mengenal ya, khususnya untuk kelas 9, tapi mungkin untuk kelas 8 dan kelas 7 masih belum, karena kan kita masih pandemi gini, belum bisa sekolah offline semua. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali lagi seperti normal ya, as usual. We are going to school every day. Looking bertemu dengan teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan. Tapi apapun itu, so we have to keep our spirit especially in English ya. Oke. Nah, kayak hari ini kita akan bahas temanya tentang why we are so scared of speaking English. This is an interesting title, isn't it? Yeah, it is. Yeah, because everything or every time we are looking or we are see all of the people talking with English sekarang tuh kan kayaknya bahasa Inggris tuh udah jadi bahasa yang sehari-hari ya nggak sih, bahasa internasional buat kita semua ya. Nah tapi masih ada beberapa nih kayak teman-teman kita yang merasa scare, yang merasa belum pede untuk speak English. Yeah, it's weird really, karena aku sering dengar orang nggak bisa bahasa Inggris but scared to speak English, especially when you can do it fluently. Yes, it's weird. Yeah, so like that. Kira-kira menurut Kayla apa sih? Kenapa sih mereka bisa ngerasa actually I want to speak English but I'm so afraid or not confident to speak English. Kira-kira kenapa sih kayak? Well, growing up, aku kan emang udah kebiasaan bahasa Inggris fluently at my home, my friends and teachers as well. So from what I see and from what I feel as well as an English speaker, kayaknya sih gara-gara kata-kata biasalah, kata-kata orang netizen, so Inggris lah, gak cinta sama negara sendiri. Yes, you know, this is Indonesia, right? So we have to. Indonesia, gitu kan? They always say like that. Tapi kan. Tidak seperti itu ya kayaknya because nah sekarang Miss Iva mau tanya nih, Kayla kan memang udah, kalau menurut Miss Iva nih ya, you are so good in English, especially in speaking in the class also. Kenapa sih awal mulanya Kayla bisa interest banget nih untuk speaking English? Kalau dulu kan Miss Iva I'm began to senang berbahasa Inggris itu dimulai dari SMP. Ketika Miss Iva bertemu dengan Miss Baby namanya, sangat keren mengajarkan bahasa Inggrisnya. Nah dari situ Miss Iva, I think I'm so happy with English. So it's English become my passion right now until today gitu. Nah kalau cerita Kayla sendiri gimana nih? Well, qadarullah, emang dari kecil, since I was a baby, like 1 or 2 years old, my parents always talk to me in English. So I learned from my parents, My parents work overseas, my mom worked in a company from Singapore, if I'm not mistaken, and my dad also worked with other countries as well. So from there, they taught me English since I was a kid, dari kecil. I see. Sampai kasusnya pas aku kelas 1 SD, aku belum bisa bahasa Indonesia. Oke. Saking English banget, jadi dari kecil. I see. Okay. And plus, I've watched movies, I've listened to songs, so of course I also see how in the English language grows, right? Fluently around, especially like English countries as America, England. I've seen how it develops. So I become fluent because of that. Okay, because in your daily activity, you're always talking with your parents using in English. So English has become like your
mother tongue maybe just because maybe It's you an early thing at this point, yeah. this is very, Miss Eva juga sometimes I'm afraid to dengar Kayla begitu ya, apa namanya, pengalaman Kayla, karena Miss Eva juga punya, I have a son, his name is Amer, so I'm not teaching him about the English actually, but I don't know why. Maybe he is interested in English also, like Miss Eva. So when he is watching a video on YouTube, he is braver to English versus Indonesia. But Miss Eva just felt a little bit afraid that he will less in bahasa. Miss Eva always say it. Oh, okay, Amer. But if you want to know about the color like red, but you have to know red is merah. So when have to learn Indonesian. I have to teach him mix in Indonesia, so he knows about Indonesia and English gitu. That's apa namanya, menarik sih kayak. Ketika orang-orang itu mungkin SD-nya malah bahasa Inggrisnya agak ini bingung, nah jadi Kayla ternyata bahasa Indonesianya yang agak bingung ya. Oke. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman yang mungkin berbahasa Inggrisnya agak kurang pede nih ya. Kira-kira apa sih tipsnya kayak buat teman-teman agar bisa speaking English gitu, yang easy aja deh, karena kan teman-teman tuh kayaknya Miss, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku tuh bingung gitu. Learn English. Ya, kayak misalnya grammarnya gimana Miss atau apanya Miss. Nah, Kayla kira-kira punya tips nggak nih buat teman-teman nih, apa namanya, para yang lagi nonton atau viewersnya nih, gimana sih caranya biar kita bisa apa namanya, lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris? So this is from my point of view, this is my personal opinion. I suggest untuk belajarnya mulai dari film atau dari lagu dulu, karena kita dengar sehari-hari TikTok, Instagram, terus film. Belajar aja dari cara mereka, terus subtitlenya both using English and Indonesia biar juga ngerti artinya kan. Gitu. I don't suggest using like tempat-tempat les dulu dari kecil. Belajar aja dulu dari sekitar gitu kan, dari maybe a dictionary, and then just remember basic words like this is a table, this is a chair. Terus daily conversationnya simple aja, hi, how are you, you look great today, gitu aja dulu. Nanti kalau misalnya udah biasa untuk basic segala macam, baru mungkin boleh mulai les seperti EF segala macam. Because personally I think if we start les dulu itu biasanya materinya agak lebih susah, apalagi yang awal-awal banget biasanya gitu. Jadi belum apa-apa udah pusing duluan ya kan? Udah pusing duluan, apalagi grammar segala macam. Grammar is very confusing, even I admit it. So I think mulai dari basicsnya dulu, baru kalau udah lumayan bisa mulai les segala macam. Nah tuh teman-teman ya, kalau dari Kayla Ermila sendiri kasih beberapa tips, katanya mulai yang dari mudah dulu aja teh teman-teman gitu. Jangan dulu langsung saya mau bagus nih bahasa Inggrisnya, saya harus kursus misalnya, misalnya ke IF atau ke LIA ya kan, langsung nyebur, tahu-tahu kan waduh pusing sendiri nanti. Nanti capek sendiri, pusing sendiri. Nah mulai dari hari kecil ya sama sih. Miss Iva juga dulu gitu. Kalau Miss Iva kan I'm living in a village ya. Miss Iva dulu kan tinggalnya di desa yang kecil gitu. Jadi orang-orang tuh minim banget bahasa Inggris tuh. Jadi I don't have a friends to talk to speak English, but Miss Iva tuh sudah senang dari SMP tuh sudah senang bahasa Inggris gitu. Tapi Miss Iva tidak punya teman untuk how to explore my speaking skill gitu. Untuk ngomong daily. Untuk ngomong daily itu Miss Iva tidak punya wadah untuk itu. Tapi Miss Iva tidak kehabisan cara. So I stuck in the front of the mirror, you know. Miss Iva bicara sendiri di mirror, di cermin ya. Misal, hi guys, I would like to share you about my experience today, kayak gitu. Jadi kayak ngomong sendiri, terus dijawab sendiri, tapi itu kan kita jadi bisa mengeksplor our English skill ya kan. Lebih confident gitu kan. Gitu. Terus kayak menonton film, nonton film juga. Cuma kan kadang kalau menonton film itu Miss Eva sudah mulai baru menginjak kuliah. Kuliah baru Miss Eva mulai coba nonton film, dan
Kenapa? Karena Miss Iva baru bisa memfilter, ya, sometimes mungkin film-film yang kartun atau yang itu bagus ya, tapi kan sometimes kita juga ada beberapa film yang tidak kartun dan ya ada beberapa kata-kata yang tidak bagus gitu. Makanya that's why I start to watch the movie itu pada saat sudah masuk bangku kuliah. Don't learn the bad words first. Yes. Do not learn that. Karena it will be secara tidak langsung akan menjadi habit. Ya gitu sih. Ya karena keceplosan ya kan. Iya, jadi di situ. Jadi kita harus benar-benar bisa memfilter mana bahasa Inggris yang baik dan mana yang ya udahlah nggak usah kita pakai gitu. Even kadang sih mungkin ada ngerasa gaul banget ya sih bisa pakai bahasa itu gitu kan, apalagi English is gaul banget, tapi kan gaul itu bukan ranahnya kita, yang notabene kita di sini di sekolah Islam. Semua hal yang gitu. Gaul itu hal yang baik. Jadi emang harus difilter yang baik, yang mana yang buruk, yang mana. Ya, nggak semua yang gaul itu baik lah teman-teman. Jadi ada yang mungkin pengen dianggap gaul tapi pengen dianggap keren gitu. Ngomongnya gini dah, lakuinnya gini, biasanya gitu sih. Ya, benar. Nah. Kalau dari Miss Iva sendiri nih kayak karena I have experience ya, Miss Iva mungkin lebih experience-nya lebih agak I'm already adult ya. Miss Iva merasa English is very important in our daily activity, in our life, especially in this era. Jadi when I graduate from the college, I'm looking for the job, and I'm making what's wawancara nih? Interview with HRD-nya. Pada saat itu when I would like to apply as an employee at BCA Bank. It's so many people ya. Banyak sekali saingannya Miss Iva. Tapi dengan Miss Iva pede untuk interview dalam bahasa Inggris, itu seperti banding 1 dengan 10. So if you get in English, you will one step forward to reach your goals. Gitu. Oke. Jadi pengalaman Miss Iva tuh waktu pada saat interview jadi we have to speak English semua kita harus pakai bahasa Inggris. Sementara at the time, not all of the candidate can speak English. So, alhamdulillah, I have a point plus pertama itu Miss Iva. Even I just graduated from the college, and then that is the first time for me for getting my job. And alhamdulillah, akhirnya Miss Iva lolos pada saat itu. And setelah itu karena memang mungkin mereka bisa melihat my skill in English jadi Miss Iva ditempatkan sebagai customer service banking, especially in English, in call center. So every day I speak English with the native speaker. Even not all of the native speaker like benar-benar native yang kita tahu lah, native itu orang-orang Australia kan, Amerika, kemudian yang lain, tapi semua yang kita kan biasa bicara bule bule kan berarti orang luar negeri gitu kan. Nah kadang lucu jadi Miss Iva tuh selain mendapatkan I get a lot of new vocabulary, especially in banking service Jadi Miss Iva juga mendapatkan dialek baru. Kayak aksennya gitu ya. Gitu. I can just the first time they calling, I can know mereka dari mana. From his English. There's like so many accents from UK, Australia, and they have different ways of speaking. And then ada juga beberapa yang Indian. Jadi logatnya seperti itu, atau mungkin Italiano Jadi Miss Iva jadi belajar aksen juga, belajar itu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi lebih mendapatkan banyak sekali ilmu tentang bahasa Inggris pada saat itu. Nah, sekarang Miss Iva sudah selesai dan menjadi seorang guru di sini gitu bahasa Inggris, dan
alhamdulillah gitu, merasa sangat bangga karena bisa menjadi bagian dari keluarga SMPT Asy-Syukriyah dan bisa bersama-sama dengan Kayla di sini di kelas learn English together. You know ya, Miss Fat juga masih belum fluent in English, but I try to be better. Try to communicate every day. Yeah. Try to improve the English. Yeah. Nah, oke, teman-teman, itu sekilas tentang pengalaman kita ya, pengalaman Kayla, kemudian pengalaman Miss Iva tentang bahasa Inggris. Nah, sekarang tuh kita akan bahas tentang ketakutan apa sih teman-teman? Kenapa sih teman-teman bisa sampai ngerasa pengen banget ngomong bahasa Inggris tapi takut salah, tapi takut apa? Atau gini nih, ada loh kayak yang bilang, ngapain sih ngomong bahasa Inggris? Kita kan orang Indonesia. Apa sih kita kan Indonesia, kita harus bangga dong sama negara sendiri ya, harus ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Padahal dengan bisa berbicara bahasa Inggris kita bisa lebih membanggakan Indonesia. Iya nggak sih? Iya, karena apa sih? Aku tuh suka aneh aja kalau misalnya ada orang bilang pasti nggak cinta sama negara sendiri nih kalau ngomong bahasa Inggris, so Inggris so bule. Padahal kalau emang cinta sama negara sendiri, pasti pengen Indonesia maju dong. Pasti pengen in like some global with the same level as Amerika, China, pasti gitu kan. Dan salah satu caranya adalah ngomong bahasa yang sedang internasional. Dan currently the international language adalah English. Yes. Nanti gimana Indonesia akan maju kalau misalnya bahasa yang internasional aja nggak paham. Benar. Kalau misalnya level yang di atas negara-negara itu nggak paham, itu gimana Indonesia bakal maju. So one of the ways adalah yang ngomong bahasa Inggris, dan dari bahasa Inggris itu we can share what is Indonesia all about. Oh, Indonesia has batik, for example. Indonesia has this culture dances gitu. So it really helps actually. Jadi aneh tuh kalau misalnya ada orang yang bilang pasti nggak cinta sama negara sendiri. Kita itu cinta sama negara sendiri, and we're trying to be better for our country. So Indonesia bisa maju gitu. Benar. Dengan kita bisa belajar bahasa Inggris yang notabene English is as an international language, right? Jadi kita bisa membanggakan Indonesia dengan prestasi kita gitu. Apalagi sekarang kan yang namanya keluar negeri itu sudah mudah ya. Beberapa orang visa atau apa sudah mudah, dan kita harus bisa. We have to be able in English, ya, karena kan kita nggak tahu ketika kita pergi ke luar negeri, apakah kita bertemu dengan orang yang benar-benar mau bantu kita banget, ya kan? Kalau enggak kan, kan banyak banget tuh kita juga pernah lihat berita-berita, ya kan? Karena kita nggak ngerti bahasanya, kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yang ada bukannya holiday malah confusion aja kita di sepanjang itu holiday-nya. Kita troubles, ya kan. Tapi kalau misalnya kita be able to speak English, at least kalau mau liburan ke overseas kita nggak perlu guide dong, maksudnya nggak usah perlu translator, ya nggak sih, buat teman-teman juga gitu. Nah, kayak kira-kira Kayla punya pengalaman unik ya sih, lucu atau apa gitu tentang bahasa Inggris gitu, selain yang tadi sempat diceritain juga ya. Saya bingung nih bahasa Indonesianya gimana, ngomong ke teman-teman gimana, kira-kira ada nggak? Aku sih I don't think I have specifically, but there are a lot of times kalau aku tuh surprise orang bahwa aku bisa bahasa Inggris gitu. Kayak satu one time aku lagi les, lagi ada program les gitu about public speaking as well. Dan public speakingnya itu cuma lagi jelasin about a project yang ya pokoknya the main idea of that project is you have to be confident in presenting that project. Terus mereka ya terserah mau pakai bahasa apa, tapi of course mostly pakai bahasa Indonesia kan. Dan saat itu ada satu orang, dia pede banget, aku lihat dia public speakingnya amazing banget. Terus my 8-year-old self was a bit jealous, I guess. Oh wow, she's so great. Tapi dia saat itu ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi aku ya udah, aku pakai bahasa Inggris biar lebih keren. jadi aku public speakingnya pakai bahasa Inggris, and everyone was like, what is she saying gitu kan. So yeah, even the instructor langsung bingung. So and then I just walk off the stage very proud of myself. So I guess that's like the proudest moment of myself speaking English, because I surprised them. Soalnya kan mereka nggak bilang harus bahasa Indonesia, mereka cuma bilang yang penting pede aja public speakingnya. Jadi ya udah bahasa Inggris aja gitu. Sekalian ya. Oke, benar. Karena kita kan kadang ada passion juga ya. Ada orang yang lebih senang banget yang namanya public speaking. Sama sih, Miss Iva juga senang banget kayak ngerasa
oke aja gitu kan, berbicara di depan publik itu, even ya masih minim ilmu karena masih belum punya pengalaman atau pembelajaran bagaimana how to be a good public speakers ya. Tapi ya at least ketika ada orang yang meminta kita untuk present in the front of the people, kita udah enggak ya sudah terbiasa lah dengan hal itu gitu. Yes, apalagi pakai bahasa Inggris keren banget ya. I feel so confident anyway, so like why not, right? Bener banget lah. Ini that's your time to show up your skills gitu. Kadang kita juga butuh untuk ya udah show up gitu, karena kan bukan bermaksud untuk menyombongkan diri ya kan, tapi karena memang situasinya memang sedang seperti itu, sedang public speaking, dan yes. If I have a skill, ya kasih tahu aja ke dunia, I have this, I can do this gitu kan. Dan saat itu salah satu ya speaking English fluently, jadi aku show aja. Iya benar. It's very important. Yes. Kalau Miss Siva tuh kayaknya ngerasain gini, kayak kalau misalnya denger orang ngomong bahasa Inggris tuh rasanya ya sih pengen banget sih ngomong sama dia. Kan Miss Siva kalau misalnya in the public misalnya area gitu ya, terus Miss Siva lihat ada native speaker dan they speak English gitu, itu rasanya pengen banget nyamperin tau nggak? Pengen hi ya kan, terus ngobrol cuma small talk aja gitu conversation. Dan pada saat itu memang Miss Siva punya cerita juga gitu. Jadi dulu waktu lagi kuliah kan, lagi pulang ke rumah, tiba-tiba ya Miss Siva kan tinggalnya di Anyer ya, yang industri pariwisata gitu. Ada Miss L namanya, dia orang Sydney, Australia. Jadi dia itu kayak dia punya program yang dia selalu datang ke posyandu untuk membagikan susu, terus kayak makanan-makanan kecil buat balita gitu kan. Nah, pada saat itu Miss Siva lagi di rumah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, kak ini mama katanya minta tolong, karena waktu itu mama juga sempat jadi kader posyandu pada saat itu. Jadi teh ayo ke posyandu. Lah ngapain ke posyandu kan Miss Siva? Terus ada bule, kita nggak bisa ngomong. Jadi si just stuck duduk melihat sekeliling dia, yang dia juga bingung, dia kan tidak bisa baca, she can't speak bahasa pada saat itu. Ya udah, akhirnya Miss Siva kasih itu, dan akhirnya Miss Siva ngobrol lah dengan dia gitu. Jadi penengahnya dia, memberitahu tentang kondisi balita di sini, apa aja yang kira-kira dibutuhkan, karena dia kan mau donasi gitu ya, mau kasih apa yang dibutuhkan gitu. Ya jadi orang-orang kampung tuh jadi kayak ngomong apa aja ya, oke. Apa gitu ya. Jadi itu juga jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Nah, habis itu ibunya Miss Siva, mamanya Miss Siva kayak bangga gitu ya, melihat mungkin anaknya bisa berbicara dengan baik bahasa Inggrisnya gitu ya. Pada saat abis itu sorenya langsung dapat gift. Dari mama. That's good. Ini ada baju katanya mau beli. Sudah alhamdulillah, jadi ya senang bisa membanggakan orang tua pada saat itu dengan skill bahasa Inggrisnya. Ya masih anak-anak kuliah, bahasa Inggrisnya masih biasa aja sebenarnya, tapi ya itu good experience. It's good. Oke, jadi teman-teman itu ya pengalaman fun experiences with English ya. Bahasa Inggris. Jadi please deh teman-teman gitu. Yuk kita mulai be confidence to speak English, berbicara bahasa Inggris. Gak usah takut, gak usah malu. Gak usah pikirin pikiran orang lain. It's okay to be yourself and be different. There's nothing wrong with it gitu kan. Ya kadang kan kita misalnya kan we don't know about the pronunciations ya. Sometimes kita juga salah mungkin pronunciation, tapi dari situ kita bisa belajar. Making mistakes is okay. Or if you don't know what is the things in English, you can mix it in bahasa mungkin ya kan. Kita bisa mix dengan bahasa Indonesia gitu ketika kita nggak tahu. Karena dengan begitu kita jadi tahu apa sih, misal I would like to say saya duduk di kursi tapi saya tidak tahu duduk itu bahasa Inggrisnya apa. Ya udah, I am duduk in the chair misalnya gitu ya kan. Bisa aja dulu, dan dari situ kita jadi ngerasa masa iya sih kayak gitu, duduk apa sih bahasa Inggrisnya, ya cari look up, ya Google, terus akhirnya belajar. Iya ternyata duduk itu sit, udah berarti I'm sitting in the chair. Jadi kan
bisa sebenarnya kalau kita mau gitu. Oke, kayaknya it's enough for this podcast. Yeah, you know, this is our first podcast. This is my first time in this podcast. Me too. And I'm so excited. I feel so honored to be here, honestly. Thank you for... Terima kasih juga untuk waktunya kamera ya, sudah mau sharing dengan kita semua tentang pentingnya bahasa Inggris. Yes, of course. Bahasa Inggris itu penting banget. It's very important, yes. It's very important in our daily activity. Jadi gak usah malu-malu ya. Ngapain gak usah malu-malu, gak apa-apa. Doesn't matter what they say. You know, latih aja, just speak English. It's a good language, it's an amazing skill yang kamu harus punya, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Sekarang, nggak apa-apa dibilang kayak anak jaksel ya. Iya, anak jaksel banget sih ngomong bahasa Inggris gitu kan, biasanya gitu. Nggak apa-apa gitu, tapi nggak apa-apa itu apa namanya udah. Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman dong kalau kita mau membanggakan Indonesia ya sih. Dengan kita belajar bahasa Inggris kita juga membantu Indonesia maju, so it's okay, it's good. Oke, teman-teman mungkin cukup ya untuk podcast kita hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan atau misalnya ada kesalahan, itu semuanya datangnya dari kita. Oke. Maybe that's all for this podcast untuk podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada waktu kembali kita bisa. Yes, I hope to see you guys again. I hope to see you too. Mudah-mudahan kita ada sesi berikutnya untuk kembali membahas dengan tema yang berbeda, ya kan? Terima kasih semuanya. Thank you. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.